Allah Taala pagi ini kami akan menghadirkan satu kajian Islam ini yang rutin yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Prayosyana Hafizahullah Taala dalam melanjutkan kita pada kesempatan sampai di pertemuan yang ke-10. Dan pada sesi yang kedua nanti kami buka kesempatan juga bagi Anda yang ingin bertanya secara khusus tentang materi yang disampaikan. Anda dapat menghubungi kami di 301 maupun lewat pesan singkat di 08 73 kali 04 kali 846. Dan alhamdulillah kita telah tersambung bersama Ustaz Abu Prayosh langsung dari studio SMTV di Kota Batam. Maka saja para Ustaz kami persilakan untuk mengulasnya di kesempatan pagi hari ini pada tutorial masyhur. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Iman TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali dapat dipersuarakan dalam untayan kajian Ushul Tsalatsa yang kita telah sampai pada prinsip pertama, yaitu prinsip mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan kepadamu siapakah Tuhanmu, maka katakan Tuhanku adalah Allah. Ya, Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakanku dan seluruh alam semesta. Dia yang telah melimpahkan kepadaku dan seluruh alam semesta nikmat-Nya. Dan Dia adalah Tuhan yang berhak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Jika ditanyakan kepadamu bagaimana kau mengenal Tuhan Allah Jalla wa Ala, katakan aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya. Kita telah bagi ayat kepada dua bagian. Ada ayat syar'iyyah berupa kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu kita mengenal Allah Jalla wa Ala. Allah perkara yang gaib, tak kita mengenalnya dengan logika mustahil. Ya, dengan sempurna logika dapat mengetahui Allah Jalla wa Ala. Kecuali malu perantara dalil, namanya ayat syar'iyyah. Dari mana kita tahu Allah? Dari dirinya. Dia yang mengenalkan dirinya kepada kita melalui perantara Rasulnya dan menurunkan kepada Rasulnya Alkitab yang menjelaskan dengan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Namanya ayat syar'iyyah. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua dengan ayat kauniyah, dengan berbagai macam tanda-tanda kuasa Allah yang dititipkan pada alam semesta. Penciptaan siang, penciptaan malam, dahsyatnya penciptaan matahari dan bintang, betapa dahsyatnya yang terdapat antara langit bumi berupa berbagai macam makhluk-makhluk angkasa. Ya, bumi yang begitu dahsyatnya, begitu indahnya, padanya ada gunung-gunung yang tinggi menjulang, sawah-sawah yang lebar membentang, lautan yang luas, samudra yang dalam, menunjukkan kebesaran penciptanya yang mustahil secara logika sehat semuanya ada tanpa pencipta. Kemudian para pemirsa Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengenal Dia Allah Jalla wa Ala, Rabb kita, Rabb pencipta kita, maka kewajiban sebagai makhluk adalah menyembah sang pencipta. Karena jika hanya mengenal Rabb sebagai pencipta, iblis pun mengenal. Bangsa Quraisy yang kafir menentang Rasulullah pada masa Rasulullah kepada mereka juga mengenal Rabb sebagai pencipta, Allah Jalla wa Ala pencipta. Tapi lebih daripada itu, kewajiban seorang hamba setelah dia kenal Allah Jalla wa Ala penciptanya, maka jangan pernah diselewengkan ibadah kecuali hanya kepadanya semata. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhihi al-ashya' wal mustahiq lil ibadah. Pencipta alam semesta yang dahsyat, Dia yang berhak untuk ibadah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan berbagai macam bentuk ibadah yang Allah perintahkan itu banyak. Mithlul Islam wal iman wal ihsan, yang mana seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia itu pada prinsipnya Islam
dibagi menjadi 3 tingkatan ibadah. Yang pertama namanya Islam, yang kedua namanya iman, yang ketiga namanya ihsan. Inilah namanya maratibuddin. Inilah dia tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam? Islam ketika ditanyakan kepada Nabi yang mulia SAW, maka beliau menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salata wa tu'ti zakata, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijelaskan Rasulullah ketika ditanyakan Jibril, apa itu Islam? Islam adalah 5 rukun Islam, 5 pilar Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Inilah Islam yang seluruhnya adalah amalan zahir yang dapat dikerjakan oleh orang-orang munafik, dan ini jenjang terendah dalam agama. Karena kita melihat orang munafik juga salat. Dalilnya tentang orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun tidak melaksanakan salat mereka, salat bermalas-malasan. Ya, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik mengerjakan salat, orang munafik mengerjakan syahadat. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu orang-orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini tingkatan terendah, namanya tingkatan Islam, yang berserikat padanya antara orang mukmin dan orang munafik. Maka tak ada jaminan orang Islam masuk surga. Tapi jenjang berikutnya, jenjang iman. Tidak setiap orang yang telah berislam benar-benar mengerjakan konsekuensi iman. Maka jenjang setelah Islam adalah jenjang iman. Jika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka Islam menunjukkan amalan-amalan zahir yang tak beda. Ya, dalam amalan tersebut mukmin dan munafik sama-sama bisa mengerjakannya. 2 orang sama-sama sholat, 2 orang sama-sama berjihad, yang satu mukmin, yang satu munafik. 2 orang sama-sama berpuasa, yang satu mukmin, satu munafik. Jenjang yang lebih tinggi daripada jenjang iman. Dan iman ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril, maka Rasulullah menyebutkan al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman adalah yang dibangun atas 9 pilar: beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada ketentuan takdir Allah SWT yang telah Allah gariskan, baik ataupun buruk ketentuan yang telah digariskan tersebut. Ini namanya rukun iman. Dan ini semua adalah amalan hati. Maka Islam amalan zahir, iman amalan hati. Yang mana iman ini tak akan dapat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Maka mereka tak pernah beriman dengan Allah sebenar-benarnya, tak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan apapun yang disebutkan dalam rukun iman tersebut. Karena itulah setiap orang mukmin pasti dia telah mencakup keislaman. Pasti setiap orang mukmin muslim, tapi bukan setiap orang muslim mukmin. Ya, ketika orang-orang Arab mereka masuk Islam, mereka mengira mereka sudah beriman, maka mereka berkata, waqalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami baru berislam. Ini menunjukkan antara Islam dan iman tak sama. Jika dikumpulkan keduanya berbeda. Islam hanyalah amalan zahir, rukuk, sujud, salat, puasa, itu amalan zahir. Tapi orang mukmin memenuhi hatinya dengan iman. Tak akan sama inti ya salat orang mukmin dan salat orang munafik dalamnya. Zahirnya ya sama-sama rukuk, sama-sama sujud, tapi dalamnya yang satu mukmin, yang satu kafir. Maka ini ibadah. Ya, amalan Islam, amalan iman, dan jenjang tertinggi adalah ihsan. Ihsan adalah ketika seorang mampu menjalankan semua aktivitas ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Itulah namanya ihsan. Sehingga benar-benar dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan hanya 1 saja.
Apa itu ihsan rukunnya? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tatkala engkau yakin tak mampu melihat Allah di dunia ini, maka kau pastikan Allah melihatmu, sehingga segala macam perbuatannya, tingkah lakunya, ibadahnya dia kerjakan seolah-olah dia benar-benar mempersembahkan di hadapan Allah SWT. Ini tingkatan ihsan. Dan ini tingkatan tertinggi dalam bangunan agama kita. Terendah Islam, naik ke atasnya iman, naik ke atasnya ihsan. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, mithl Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Maka di antara bentuk berbagai macam ibadah yang harus ditujukan kepada Allah adalah doa. Wal khauf, rasa takut, wal raja, rasa harap, wa tawakkul, tawakal sepenuhnya menyerahkan urusan kepada Allah, wal raghbah, wal rahbah, ya, wal khusyuk. Ar-raghbah, ya, itu perasaan berharap hanya kepada Allah. Ar-rahbah, perasaan takut hanya kepada Allah. Khusyuk, ketundukan hati hanya kepada Allah. Ya, al-khasyah, al-inabah, al-isti'anah, kembali kepada Allah, bermohon kepada Allah. Al-isti'adzah, berlindung kepada Allah. Wal istighatsah, ya, beristighatsah kepada Allah. Wa dzabh wal nadar, menyembelih hanya untuk Allah, ya, bernazar hanya untuk Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan semuanya haruslah untuk Allah. Kita mulai rinci satu demi satu ibadah disebutkan dengan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil doa dari ibadah firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid adalah milik Allah, jangan pernah kau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala padanya. Karena ayatnya kau pernah di rumah Allah Jalla wa'ala, tapi dalam rumah tersebut kau minta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah musibah besar ketika dalam masjid-masjid kaum muslimin ada kuburan-kuburan diagungkan. Menjadi situs kesyirikan, di mana orang dalam masjid-masjid yang terdapat padanya kuburan tak lagi berdoa kepada Allah. Sebagian mereka memalingkan doanya meminta kepada wali yang telah terkubur, dan ini kesyirikan terbesar. Karena itulah sejelek-jelek umat, kata Rasulullah, adalah umat yang telah menjadikan kuburan wali-wali mereka, orang-orang saleh mereka, para nabi mereka sebagai masjid-masjid yang mereka semua terlaknat. Allahu Akbar. Di mana ada kuburan yang dibangun dalam masjid, di sana ada kesyirikan. Adalah Allah mengatakan masjid itu milik Allah, maka jangan kau berdoa padanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Logika sehat, ya, sebagai bentuk kias, analogi. Kalau kau berada pada rumah seorang, alangkah kurang ajarnya, tak sopannya ketika engkau bukan meminta kepada pemilik rumah, ya, apa yang kau butuhkan, tapi kau minta daripada tetangga. Subhanallah. Padahal kau ada di rumahnya, ya. Demikian juga Allah Jalla wa'ala. Maka doa adalah ibadah. Berkata Rasul, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Barang siapa yang malingkan doa kepada selain Allah terjebak dalam kesyirikan. Dan sungguh banyak orang-orang yang minta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dangkal akidahnya. Ya, mereka meyakini makhluk dapat memberikan kepada mereka manfaat, mudarat. Dan inilah kesyirikan. Kemudian di antara dalil tentang doa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang meminta, berdoa kepada selain Allah, di samping Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang tak sedikit memiliki hujah karena bukan Tuhan, ya, karena tak pernah mencipta, tak boleh mengatur alam semesta, tak bisa memberi rezeki kepada makhluk seterusnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya kelak perhitungannya ada pada Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. Ujung ayat ini Allah mengatakan mereka orang-orang yang minta kepada selain Allah SWT tak akan pernah beruntung karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan berdoa meminta kepada selain Allah bisa membuat seseorang menjadi kafir, keluar daripada Islam. Wa fil hadits doa mukhul ibadah. Dalam hadis doa itu adalah otak di ibadah. Dan hadis yang sahih adalah doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa lainnya
Dalil lainnya menunjukkan doa adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum," dan Tuhanmu berkata, dan Tuhan kalian berkata, "Ud'uni," meminta kepadaku, "astajib lakum," aku akan kabulkan doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau meminta kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Surah Al-Ghafir ayat 60. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang tak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia meminta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sombong. Subhanallah. Padahal seluruh makhluk milik Allah Jalla wa Ala juga. Bagaimana kau minta kepada makhluk yang tak bisa memberikan apapun kepadamu? Mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berdoa meminta kepada selain Allah, menunjukkan dia sombong. Subhanallah. Merendahkan Allah Jalla wa Ala. Menyamakan makhluk yang dia minta setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berhak mengancamnya, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Ini menunjukkan bahwasanya meminta kepada Allah ujungnya adalah neraka jahannam. Dan billah, tempat orang-orang kufar. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa dalil khauf, ibadah berikutnya namanya ibadah khauf, takut. Ya, takut yang dimaksudkan dalam pembicaraan kita adalah takut yang merupakan bentuk ibadah. Karena takut itu dibagi ulama menjadi beberapa bagian. Ada takut yang sifatnya adalah al-khauful jibilli, ketakutan yang memang merupakan tabiat manusia. Ketika Anda takut kepada ular, Anda takut kepada binatang berbisa, kepada harimau, ini adalah merupakan takut yang fitrah, dan tidak tercela, dan dianggap bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana Musa takut melihat tongkatnya ketika berubah menjadi ular, Musa lari pontang-panting. Maka Allah katakan, la taqaf, innahu la yakhafu ladayil mursalun. Ya Musa, tak perlu takut. Tak perlu takut di hadapan seorang yang diutus. Ambil kembali tongkat, maka kembali menjadi tongkat. Ya, pegang seketika ular menjadi tongkat. Ketakutan Musa melihat ular, perkara yang memang merupakan ketentuan yang telah digariskan Allah kepada Bani Adam. Maka ini tak masuk ke dalam golongan ketakutan yang syirik. Karena dia adalah sesuatu yang sifatnya jibilli. Ya, sebagian makhluk takut kepada tikus, makhluk takut kepada kodok, macam-macam. Tak dibahas di sini. Ya, takut kepada orang zalim, perampok, penjahat, wajar. Tapi dimaksudkan dengan takut di sini adalah takut kepada makhluk-makhluk yang dipertuhankan dari selain Allah SWT. Takut kepada berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Mereka khawatir berhala-berhala ini bisa mendatangkan baginya mudarat. Ya, ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ya, dan billah. Ya, namanya khaufus sir, takut dalam hati. Ya, takut dalam hati pada makhluk-makhluk selain Allah SWT, menganggap makhluk itu mampu mencelakakan dirinya. Wah. Adapun takut ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum," jangan takut kepada mereka. Mereka semua makhluk. "Wa khafuni," takutlah kepadaku. "In kuntum mu'minin," tatkala kalian merupakan orang-orang beriman. Ya, takut kepada makhluk jika begitu dahsyat besar mengalahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjebak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada musuh-musuh Islam ketika mereka bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Dalam perang Ahzab, 10.000 pasukan musyrikin Yahudi, Quraisy, Ghatafan, disebutkan oleh orang-orang munafik, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Orang-orang telah sepakat menghabisi kalian, takutlah kalian. Qalu hasbunallah, mereka berkata cukup bagi kami Allah. Ya, wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik penolong. Ya, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Setelah orang-orang mukmin melihat tentara sekutu
Mereka pun berkata, ini yang Allah janjikan kepada kami. Dan sungguh janji Allah Rasulnya benar, kami akan dimenangkan Allah SWT. Semakin tambah iman mereka, semakin tambah tawakal mereka kepada Allah SWT. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin takut kepada mereka. Fala takhafun, jangan takut kepada mereka. Ya, wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Subhanallah. Ini takut ibadah yang tak boleh. Subhanallah. Ya. Bagaimana apabila kita melihat rumah-rumah yang menyeramkan, muncul rasa takut? Ya, adalah hal yang wajar. Tapi harus diberantas, harus dienyahkan. Ya, kata orang itu jalan-jalan yang angker, itu pohon besar, kadang-kadang orang lewat kesambet, kita lewat, takut. Subhanallah. Maka jangan sampai ketakutan kita ini menghalangi kita adalah untuk berbuat suatu perbuatan. Terus jalan. Tak perlu kau balik jalan karena kau takut itu ada pohon angker, nanti kau takut kesambet. Ketika itu kau terjebak dalam kesyirikan. Katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, kau jalan. Allah Akbar. Walaupun bulu romamu merinding, tegak, bulu kudukmu tegak, tapi kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian, dalam kesunyian, dalam kegelapan. Muncul perasaan takut, itu hal yang manusiawi, tapi harus kau pangkas, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikhwatu fillah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalilur raja. Ya. Dan takut ini adalah bagian daripada 3 pilar landasan dalam beribadah sehingga ibadah menjadi sempurna. Tungku ibadah itu 3. Pertama tadi al-khauf, takut. Ibarat makanan yang dahulu kala orang masak dengan tungku. Sampai sekarang pun kompor-kompor yang modern, kompor gas, dia tegak dengan 3 tungku. Tak akan dapat berdiri dengan benar wali periuk destinasi kecuali di atas 3 tungku. Subhanallah. Maka bagaikan 3 tungku inilah kedudukan al-khawf, takut, ar-raja, harap, ya, dan al-mahabbah, cinta. Subhanallah. Tadi kita bahas khauf, bagian daripada ibadah. Dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala senantiasa hamba-hamba Allah yang beriman dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini tergelincir kaum Murji'ah yang mereka hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murji'ah tak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, silahkan amalkan apapun perbuatan dosa, tak masalah. Karena amalan bukan bagian daripada iman. Tergelincir mereka sehingga akhirnya tak menganggap sedikit pun ada takut, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab takut ini juga tergelincir kelompok yang ekstrim, ketakutan yang berlebih. Ya, namanya kelompok Khawarij, sehingga mereka karena ketakutan yang berlebih-lebihan melanggar banyak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka wajibkan apa-apa yang tidak Allah wajibkan. Allahu Akbar. Kaum Khawarij karena ketakutan yang berlebih kepada Allah, mereka wajibkan perempuan-perempuan mereka yang dalam kondisi haid mengganti salat-salat mereka. Subhanallah, kaum Khawarij sehingga karena takut berlebihan mereka mengkafirkan orang berbuat dosa besar. Dampak daripada takut berlebihan, mereka hanya mengumpulkan ayat-ayat takut belaka. Subhanallah, tak ada pada mereka harap. Bahkan Khawarij mengatakan orang sudah dibenamkan dalam neraka mustahil keluar dari dalam neraka. Mereka mengingkari syafaat. Mustahil kata mereka ada syafaat. Yang sudah dibenamkan dalam neraka tak akan mungkin masuk ke surga. Mereka mengingkari orang-orang yang akan dikeluarkan dalam surga, dalam neraka ke dalam surga. Mereka ingkari banyak hadis. Gara-gara apa? Takut berlebihan. Subhanallah. Ini tungku pertama al-khawf, tungku yang kedua ar-raja. Harus ada harap. Orang menyembah Allah SWT di antara 3 perkara. Antara takut dan harap serta cinta. Ar-raja, ya. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berharap kepada makhluk? Dalam perkara-perkara yang mutlak, wewenang Allah, tak boleh kita berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk dalam hal-hal yang memang wewenang Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Contohnya seorang berharap daripada makhluk agar makhluk tersebut melimpahkan kepada rezeki. Ini harapan yang salah alamat.
Datang ke dukun, Pak Dukun murahkan rezeki saya. Ini kesyirikan. Datang ke pohon besar, ia bawa sesaji, di sana dia berdoa supaya pohon ini mendatangkan baginya keberuntungan. Kadang-kadang ada batu-batu besar, kadang-kadang ada mengalir di bawahnya air, mata ini diakui mereka mendatangkan keberuntungan dan seterusnya. Subhanallah. Ini adalah harap yang tidak pada tempatnya. Tak benar. Berharap kepada makhluk hal-hal yang tak akan mampu dia wujudkan. Berharap rezeki, berharap dijauhkan daripada mara bahaya, mustahil. Karena makhluk tak dapat melakukan apapun, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, tak mampu. Ini adalah harapan yang salah alamat. Bagaimana jika kita berharap kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk mampu melakukannya? Jawabannya boleh. Dengan catatan kita harus menganggap makhluk hanya merupakan sarana. Di belakangnya ada Allah Jalla wa'ala, kita hanya bergantung kepada Allah, meyakini makhluk ini adalah merupakan sebab belaka. Subhanallah. Begitulah orang-orang mukmin. Kita berharap kepadanya agar memberikan kepada kita hutang misalnya. Ya, tak mengapa. Tapi kita dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menggerakkan hatinya untuk mengutangi kita. Dia hanyalah sebab. Kita berharap kepada makhluk membantu usaha kita, yang dia mampu mengurusi usaha tersebut. Ya, dia memiliki kapasitas, dia memiliki ilmu. Kita boleh berharap kepadanya, kita jadikan sebagai manajer kita jadikan sebagai pekerja kita. Jangan menggantungkan keyakinan dia hanyalah makhluk, tak mampu memberikan apapun harapan kita tanpa dengan izin Allah SWT. Dia hanyalah sebab, tapi Allah lah musabbib. Maka dibolehkan harap semacam ini. Apa dalil tentang harap? Ya, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya Tuhannya kepada apapun juga. Dalam ayat ini, faman kana yarju, barang siapa yang berharap. Ini menunjukkan orang-orang mukmin punya harapan. Apa harapannya? Jumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin senantiasa berharap jumpa pada Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah, cinta Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin tak akan mungkin dapat harapan tersebut tanpa dengan amal. Karena itulah mereka meyakini bahwasanya harapan mereka masuk surga diwujudkan dengan perkara apa? Dengan perkara ikhlas menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yakin tak akan mungkin dapat harapan mereka berjumpa Allah kecuali mereka harus beramal saleh. Dan inilah dua syarat ibadah. Pertama adalah ikhlas. Yang kedua, haruslah amal sesuai dengan apa yang diterapkan Rasulullah SAW. Orang-orang mukmin yakin dengan harapan mereka berjumpa Allah, mereka wajib beramal saleh yang harus didasarkan dengan ikhlas. Dan itulah tadi ayat yang kita sebutkan. Subhanallah. Tadi saya menyebutkan ada 3 hal, ya, tubuh ibadah. Ada namanya harap, ada namanya takut, dan ada namanya mahabbah, cinta. Cinta juga adalah merupakan ibadah yang begitu dahsyat. Bahkan dialah mutlak, ya, inti daripada segala macam bentuk ibadah. Ibnu Qayyim menyebutkan, dengan cintalah tegak langit dan bumi. Dengan cintalah Allah Subhanahu wa taala tegakkan urusan langit dan bumi. Allah perintahkan, Allah larang, dan begitulah seterusnya. Ya, yang mana cinta ini tak boleh kita berikan dalam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khauf dibolehkan kita takut, yang memang merupakan insting manusia kepada binatang buas. Demikian juga dengan cinta. Cinta pun bukan satu bagian. Ada cinta kita kepada makhluk, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Ini perkara-perkara yang merupakan fitrah manusia wajar. Dan mereka ini yang mencinta kepada apa yang saya sebutkan di atas. Selama memang cinta tersebut tidak mengotori cinta kepada Allah, boleh-boleh saja. Subhanallah. Tapi cinta yang diharapkan adalah cinta dalam bab ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau cinta kepada makhluk yang berlebih-lebihan sehingga mengalahkan cinta kepada Allah ketika itu terjatuh kepada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, inilah 3 tungku ibadah. Sekarang kita akan pindah kepada ibadah lainnya dalam Islam yang harus ditujukan kepada Allah. Di antaranya adalah tawakkul. Tawakkul ada maknanya adalah mengambil segala macam sebab, daya upaya, ikhtiar yang sempurna, kemudian menyerahkan urusan kepada Allah SWT setelah itu. Ini namanya tawakal. Dan tawakal ibadah yang begitu tinggi dalam Islam, yang merupakan perkara yang hanya boleh digantungkan kepada Allah SWT dalam bab ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, menyerahkan urusan jika kalian mengaku sebagai orang-orang mukmin. Subhanallah. Maka tawakal ini akan menjadi kesyirikan ketika Anda bergantung menyerahkan urusan kepada makhluk, baik dalam perkara-perkara yang hanya mampu Allah SWT melakukannya. Ya, sebagian orang datang ke kubur-kubur dikeramatkan, memasrahkan dirinya kepada wali tersebut. Wahai wali fulan, aku pasrah dengan bantuanmu, aku harapkan, aku bergantung kepadamu, aku bertawakal kepadamu. Ini kesyirikan. Subhanallah. Mereka bergantung dengan makhluk yang begitu hinanya, yang begitu lemahnya. Ya. Kemudian, bolehkah kita bergantung kepada makhluk dalam urusan-urusan mereka mampu membantu kita dalam urusan dunia? Jawabannya sama sebagaimana di atas. Boleh saja kita bertawakal dengan pengertian menggantungkan sebab kepada makhluk. Kita pilih seseorang untuk menjadi pembantu kita dalam bekerja. Ya. Boleh karena dia memiliki kemampuan, tapi dengan keyakinan bahwa dia hanya merupakan perantara saja, sebab, dan tak akan mungkin segala macam perkara dapat sukses tanpa bantuan Allah SWT. Maka hal demikian dibolehkan. Tapi tawakal yang secara mutlak diharamkan adalah bertawakal kepada makhluk, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tawakal orang-orang musyrik pada berhala-berhala mereka. La haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi dia sebagai balasannya. Barang siapa yang bertawakal kepada makhluk, Allah serahkan dia dengan urusannya kepada makhluk tersebut. Dan ketika itu dia akan merugi, karena makhluk adalah makhluk yang naif, tak memiliki kekuatan apapun daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada makhluk bagikan orang yang bergantung dengan sayap laba-laba yang begitu rapuh. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut." Sesungguhnya selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Andai kata mereka mengetahuinya, law kanu ya'lamun, maka orang menggantungkan rezekinya kepada dukun, dia menggantungkan harapannya kepada jimat, bertawakal pasrah kepada jimat. Kalau tinggal jimatnya dari pulang mengambil jimatnya, menyerahkan urusan dunianya agar sukses dengan putu-putu wali-wali yang dikeramatkannya, dengan raja-raja yang digantungkannya. Mereka orang yang salah alamat dalam bab tawakal. Wa'iyadhan billah. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian yang dapat disajikan pada kesempatan hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan menyebutkan ibadah-ibadah lainnya dengan dalilnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam lanjutan pembahasan tata usul At-Thalatha dan kita sampai di pertemuan yang ke-10. Dan ini kan buka kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi nomor telepon kami di nomor 031 maupun pesan singkat di nomor 0873 Dan telah ada pertanyaan yang langsung, Ustaz. Ustaz, bolehkah meminta doa kepada orang yang kita amal soleh? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bolehkah kita meminta doa dari orang saleh? Kita katakan ya.
boleh kita meminta kepada orang yang saleh untuk mendoakan kita. Dan hal ini dipraktikkan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Menunjukkan hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Datang seorang perempuan yang berkulit hitam menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu usra." Ya Nabi, aku selalu tiba-tiba tak mengontrol diriku seolah-olah kesurupan. Dia selalu tiba-tiba tak mengontrol dirinya sehingga jatuh. Sebagian ulama mengatakan dia kesurupan, sebagian mengatakan karena penyakit ayam, epilepsi. Dia mengadu kepada Nabi SAW, "Inni kuntu usra'u fad'ullah li." Maka berdoalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menyembuhkanku. Ini menunjukkan dia meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakannya. Nabi mengatakan, "Idza sabirti falakal jannah." Andai kata kamu bersabar, aku menjamin bagimu surga. Tapi jika kau berkehendak aku doakan. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku sabar saja." Ya. Tapi ya Rasulullah SAW, jika aku kesurupan, aku kadang-kadang tersingkap aurat, aku malu. Mintalah kepada Allah agar menjaga auratku. Kata Nabi, ya, akan kudoakan. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar Allah tidak membuka dan menyingkap auratnya ketika dia kesurupan. Ya. Yang dapat kita ambil daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan dia, menunjukkan boleh kita minta kepada orang yang tak saleh, baik atau mendoakan kita. Ya. Dan ini bagian daripada tawassul dengan doa orang saleh yang dibolehkan. Ya, walaupun lebih baik bagi seorang adalah langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin sempurna tawakalnya daripada dia harus sebelumnya membuat jembatan kepada Allah, meminta bantuan di sebagian manusia untuk mendoakannya. Yang paling baik dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah senior para sahabat, mereka tidak meminta kepada Rasulullah mendoakan mereka, tapi mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seseorang mengurangi tingkat ketergantungannya kepada makhluk, semakin tinggi tawakalnya kepada Allah Jalla wa ala. Allah tabaraka wa taala alam. Nah. Di nomor 0313710210 maupun pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, apa makna dari akidah Islam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa arti akidah dan apa arti Islam dan apa arti akidah Islam? Akidah secara bahasa mana adalah ikatan. Kata-kata aqadun, ikatan. Karena itulah kita melihat banyak kata-kata akad pernikahan karena ikatan antara seorang suami dan istri, laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan talian yang halal. Mereka boleh bercampur dan seterusnya, berkhulwat dia dengan ikatan pernikahan, namanya akad nikah, ikatan pernikahan, akad jual beli, aqdul bai' wasyira'. Karena dalam akad jual beli terjadi keterikatan ya antara si penjual dan si pembeli dengan berpindahnya barang dengan segala macam konsekuensinya. Ya, maka akad secara bahasa maknanya adalah ikatan, ar-rabtu. Ya. Adapun akidah, maka dia adalah yakni ikatan yang terdapat dalam hati manusia, atau seorang manusia mengikat hatinya untuk meyakini satu keyakinan, itulah namanya akidah. Baik keyakinan tersebut benar ataupun batil. Ya, keyakinan kita tentang Allah Tuhan yang satu itu akidah. Yang kita telah mengikat hati kita tak pernah mentoleransi ada selain Allah sebagai Tuhan. Itu akidah. Secara bahasa, keyakinan orang-orang Nasara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya putra, punya anak, punya istri, itu akidah juga bagi mereka. Tapi yang membedakan yang pertama itu akidah yang hak, keyakinan yang hak didukung oleh berbagai macam dalil Quran,
logika sehat manusia. Ya, adapun yang kedua adalah akidah yang batil, bertentangan dengan teks-teks Quran, bertentangan dengan logika sehat manusia. Jadi akidah secara istilah adalah apa yang diyakini manusia, baik keyakinan tersebut adalah keyakinan yang benar ataupun keyakinan yang batil, itulah akidah. Ya. Adapun Islam secara bahasa maknanya adalah ya keselamatan. Dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Islam adalah keselamatan. Al-aqidah al-islamiyah adalah keyakinan yang benar terhadap apa-apa yang wajib diyakini, yang mana keyakinan tersebut benar-benar akan dapat menyelamatkan seseorang di dunia dan akhirat. Itulah aqidah islamiyah. Apabila salah, menyala akidahnya, maka terancam tak berbahagia di dunia dan akhirat, terancam tak beruntung di dunia dan akhirat, karena banyak konsekuensinya. Ya, inilah makna aqidah islamiyah. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Sebelum kita berpisah, mungkin ada suatu kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan setelah pembahasan di kesempatan kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Iman TV di mana berada, yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kali ini bahwasanya segala macam bentuk ibadah itu banyak anekanya, rupanya, coraknya. Ada ibadah yang masuk ke dalam ibadah hati, ya seperti iman, ya tawakal, cinta, itu ibadah hati. Ada ibadah yang seperti ibadah zahir, seperti keislaman, syahadat, salat dan lain-lainnya. Yang jelas segala macam bentuk ibadah tersebut hanya boleh dialamatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka segala macam bentuk ibadah apapun dia, baik ibadah hati, ibadah anggota tubuh zahir, ya, jika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya kesyirikan yang terancam pelakunya dapat keluar daripada Islam, batal segala macam bentuk amalannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.